Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil qudus, subhana malikil malakut, subhana zil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal jabarut. Subuh kudus Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus, para tokoh agama, para kesepuhan, para asatidz, jamaah, ibu-ibu yang saya hormati, dan khususnya bagi kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan Allah berkati kita semua, memberikan kesehatan kepada kita, panjang umur, juga keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan mengupas bahwa kalau kita berbicara masalah Ramadan, tentunya kita sudah sama-sama tahu makna Ramadan, makna puasa Ramadan itu kita sudah sama tahu. Maka di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa di dalam Al-Quran itu kita tidak diucapkan Allah memanggil kita ya ayuhan nas, tapi di situ ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayuhan nasu kutiba, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata ketika kita buka dalam sebuah tafsir bahwa sesungguhnya Allah itu memanggil umat manusia yang beragama Islam hanya di bulan Ramadan, Allah memberikan kepada kita, memanjakan, menghormati, dan juga memuliakan manusia dengan kalimat aman. Berarti kalau ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita dinyatakan beriman. Artinya bahwa orang yang masuk ke dalam lingkungan masuk Ramadan itulah adalah manusia-manusia pilihan, berbeda dengan manusia yang sifatnya secara umum. Apa tujuannya? Maka Allah mengakhiri dalam kalimat yang pada akhirnya menjadi manusia yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa harus saya buka hal ini di awal kalimat ini? Sesungguhnya bahwa Ramadan, puasa Ramadan itu kan orang sudah tahu makna Ramadan, puasa itu al-imsak dalam istilah bahasa, menahan. Tetapi secara filosofi bahwa puasa Ramadan itu ternyata memiliki makna yang besar. Di dalam Ramadan itu bahwa sesungguhnya Ramadan itu adalah madrasah wa tarbiyatul jismi wa tarbiyatul aqli wa tarbiyatul sabri wa tarbiyatul amal. Ternyata Allah membulankan satu bulan Ramadan itu adalah sebuah bentuk pendidikan. Apa pendidikannya? Kesabaran badan, semua anggota tubuh kita Allah berikan sebuah bentuk pendidikan bagaimana untuk mencapai orang yang beriman. Di antaranya adalah di bulan Ramadan yang paling diutamakan adalah kalimat al-ikhlas. Apa maksudnya? Ternyata di dalam bulan Ramadan itu Allah mencakup dari secara menyeluruh, dari kurikulum Ramadan yang di dalamnya adalah puasa wajib Ramadan, yang di dalamnya ada namanya tarawih, yang di dalamnya ada tadarus, yang di dalamnya ada pelaksanaan zakat fitrah, yang diakhiri dengan Idul Fitri,
Sebenarnya Allah menguji kepada manusia ada 3 penyakit dalam diri manusia. Kalau ibarat penyakit kulit ada namanya penyakit kulit kudis, kurap, kutil, kudis, kurap, kutil. Orang bisa kena penyakit kudis, kurap, kutil karena kuman. Apa itu? Kuman, penyakit. Gara-gara tidak bisa menjaga kuman maka akan muncul penyakit kulit, kudis, kurap. Kalau kita masukkan ke dalam syariat Islam, ternyata umat Islam di bulan suci Ramadan itu disitulah Allah menerapkan manusia akan terkena penyakit kulit, kurang teliti, kudis, kurang disiplin, kutil, kurang teliti. Apa maksudnya? Kalau orang melaksanakan ibadah Ramadan tidak bisa menghindari dari kutil, kudis, kurang, berarti umat Islam itu yang beragama Islam yang masuk kepada golongan orang mukmin berarti karena kuman, kurang iman. Betul apa betul? Kalau orang kurang iman, ibadah Ramadan sesempurna apapun, Ustaz, saya kan puasa Ramadan dari pagi, dari semenjak sahur sampai maghrib subuh. Betul. Ustaz, saya kan melaksanakan tarawih full. Betul. Ustaz, saya kan melaksanakan zakat fitrah. Betul. Tapi apakah Ramadan itu ketika kita melaksanakan puasa Ramadan itu apakah kita bisa menjaga kedisiplinan? Kedisiplinan apa? Kedisiplinan bagaimana ketika kita ikhlas menjaga hati kita disiplin. Bagaimana hati kita memiliki sifat hasad, dengki, benci. Disiplin kita menjaga hati kita agar kita terjaga. Hifdzul lisan, salamatul insan bi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu di bulan Ramadan, sehebat apapun kita melaksanakan puasa Ramadan, kalau kita tidak bisa disiplin menjaga lisan, maka akan hancur dan gugur Ramadan itu. Kemudian ada lagi kalimat namanya kutil, kurang teliti. Orang karena kurang teliti akan muncul karena akibat kurang iman. Apa itu kutil, kurang teliti? Ibadah Ramadan bukan saja puasa, bukan saja tarawih. Tapi bagaimana ketika kita melaksanakan tarawih yang teliti? Bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan yang teliti? Betul, secara bahasa Ramadan adalah puasa al-imsak al-syurbi wal-akl, menahan, menjaga. Tapi bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan itu secara teliti? Teliti ketika kita melaksanakan ibadah puasa dari pagi sampai sore, apakah kita teliti? Sudah sampai jauh mana kita melaksanakan hati kita? Badan kita bisa berpuasa, tapi hati kita tidak bisa dijaga. Badan kita bisa berpuasa, tapi mulut kita tidak bisa dijaga. Maka Allah menerapkan kepada kita bahwa puasa ibadah yang sangat berbeda. Puasa Ramadan puasa yang sebenarnya ibadah sirriyah, rahasia. Puasa Ramadan itu bisa saja kita puasa bisa menjadi pura-pura puasa. Apa itu pura-pura puasa? Betul, di kamar kita dan tahunya kita lagi makan, pas di luar pura-pura makan. Saya lagi puasa, pura-pura puasa. Tapi ketika kita bicara puasa, pura-pura sholat. Saya sudah sholat, padahal tidak sholat. Orang yang kapan sholatnya? Karena sholat itu adalah zahir, kelihatan. Saya kan sudah zakat fitrah, kapan zakatnya? Zahir. Haji, ketahuan melaksanakan ibadah haji, tidak bisa pura-pura. Tapi ketika Ramadan, puasa Ramadan, pura-pura puasa. Lalu yang bermain itu apa? Hati, akal, pikiran.
ikhlas kepada Allah. Maka kalau ketika kita bicara ikhlas, segala sesuatunya kita harus punya prinsip bahwa sesungguhnya Ramadan itu adalah amanah Allah menitipkan kepada kita. Maka kalimat kata Allah, as-salatu li wa ana azimi. Tidak ada kalimat as-salatu li wa ana azimi. Tidak ada kalimat di dalam Al-Quran yang menyatakan as-salatu li wa ana azimi. Tapi Allah mengucapkan bahwa as-salatu li wa ana azimi. Salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan kita dengan Allah berjanji. Berjanji kita kepada Allah. Allah tidak minta sholat. Ustaz, saya kan ibadah haji, betul. Tapi ibadah haji tidak ada kalimat Allah mengucapkan al-hajju li wa ana azim, tidak ada. Kupas dalam Al-Quran apapun tidak ada kalimat itu. Kenapa? Karena haji adalah untuk diri sendiri. Tapi ketika kita bicara as-shaum li wa ana azim, maka Allah memasukkan langsung puasa adalah untukku dan aku akan menawar. Maka subhanallah, maka kalimat ini, Ramadan ini memiliki makna yang memang Allah menerapkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang beriman. Maka as-shaum li wa ana azim di bulan Ramadan itu menjadikan manfaat buat kita. Sesempurna apapun Ramadan kita melaksanakan ibadah Ramadan, kalau kita tidak memiliki makna yang sebenarnya harus dilakukan di Ramadan itu, maka tidak sempurnalah Ramadan puasa kita. Kenapa? Karena orang kebanyakan kalau kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tujuannya pada akhirnya ujung-ujungnya muncul melarang. Apalagi kalau udah puasanya udah Ramadan udah menjelang minggu-minggu akhir, masjid semakin luas, masjid gede-gede, lama-kelamaan semakin luas masjidnya. Kenapa? Orang berpikir bukan lagi dengan urusan iman. Maka puasa Ramadan itu jadikan adalah karena iman. Kalau bukan karena iman, maka akan muncul kutil, kurang, kumis. Karena Ramadan itu memiliki makna satu, Ramadan rahmah. Ramadan terdiri dari 5 huruf. Yang pertama huruf Rom, yang kedua huruf Mim, yang ketiga huruf Dal, yang keempat huruf Alif, yang terakhir huruf Nun. Ramadan rahmah. Allah menerapkan bulan Ramadan adalah bulan rahmah. Disinilah banyak rahmat. Mim, makfirah. Bulan penuh makfirah. Domana, jaminan kita ketika kita melaksanakan Ramadan itu, puasa Ramadan. Domana, jaminannya apa? Ternyata puasa Ramadan jaminannya adalah surga. Ketika bicara ketika Allah sudah jaminan surga, maka ada kalimat amin. Sudah dijamin, lalu Allah amankan surga itu. Yang terakhirnya adalah kalimat nur nikmah, yang akhirnya kita masuk kepada kenikmatan. Itu makna Ramadan secara filosofi bahasa. Tetapi ketika kita bicara secara filosofi hati, maka Ramadan di dalamnya adalah kalimat ikhlas. Ikhlas meninggalkan kesombongan kita. Ikhlas meninggalkan rasa kita pelit, bin korek. Dulunya kita pelit, bin korek. Tapi ketika bulan Ramadan Allah menuntut kepada kita, hei, jangan lupa Ramadan itu banyak yang keluarin sedekah. Hei, jangan lupa sampai lebaran nanti kalau sampai tetangganya ada yang nangis, nggak bisa makan, nggak bisa pakai baju satu lembar pakaian yang rapi yang bagus, sehingga engkau bersalaman-salaman makan yang enak, sementara sesat tetanggamu dalam keadaan sedih, dosa secara menyeluruh. Kata Allah, jangan lupa hartamu di bulan Ramadan itu memiliki manfaat yang akan harus memberikan ikhlas berikan, karena itu semua titipan.
senyum. Banyak kendaraan, ketika kendaraannya habis dia senyum. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki, tapi merasa tertitipi, karena teramanati. Nah, kita di bulan Ramadan diamanatkan oleh Allah. Hei hambaku, puasalah, karena puasa aku yang akan menambahkan. Maka aku berikan semua manfaat. Yo, aku berikan makanan. Makanannya apa? Kurikulumnya engkau. Tadarus, zakat, kemudian sedekah, kemudian tarawih. Silakan kamu makan makanan itu, kata Allah. Silakan kalian laksanakan. Maka kalau kamu melaksanakan itu, maka aku akan kasih. Maka kalau itu kita sempurnakan dengan secara sebaik-baiknya, maka kalimat la'allakum tattaqun akan muncul nanti pada akhirnya. Ustaz, kita tidak tahu kita menjadi orang bertakwa atau tidak. Urusannya dengan urusan Allah. Betul. Ustaz kan dengar yang penting kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara sempurna. Urusan amal ibadah kita Allah yang menentukan. Betul. Tapi paling tidak ketika kita ukuran manusia, walaupun itu urusan Allah, tapi ukuran manusia bagaimana ketika kita memperbaiki dari tahun yang lalu. Mungkin kita ada yang bolong-bolong, mungkin kita banyak yang kesalahan, diperbaikilah bulan Ramadan pada saat ini. Kenapa? Kalau sudah bicara perbaiki, akan muncul kalimat umur. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Ramadan sekarang pada minggu yang kedua. Berarti kita sudah sampai di umur kita. Tapi kalau misalnya umur kita nggak nyampe, kita di perjalanan puasa Ramadan, umur kita tidak sampai pada akhir. Allah sudah memberikan jaminan bahwa surga bagi kita karena kita melaksanakan ibadah Ramadan. Sudah jaminan kita surga. Sebab orang yang meninggal dilaksanakan ketika bulan suci Ramadan, kemudian dia ada puasa Ramadan sempurna, ibadahnya rajin, insya Allah kita masuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu ya. Nah, permasalahannya adalah kita golongannya golongan yang mana nih? Golongan yang memang tujuannya karena iman, atau golongannya karena perut? Kata Imam Malik, iman itu ibarat permata, ibarat intan permata yang harganya Allah yang mahal sekali. Kalau intan permata kita letakkan berdampingan dengan rumput, kita taruh di depan, ada kambing, kira-kira kambing itu makan rumput apa makan intan? Kambing makan rumput apa makan intan? Rumput. Betul? Betul ya? Kambing mikirin perut.